Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1481. Wira sungguh tidak berdaya. Tidak peduli bagaimana dia menjelaskan, Sarina ini tetap tidak mau mendengar. Bagaimana caranya memastikan bahwa dia bukan pria yang meniduri Sarina? Apakah harus meninggalkan sesuatu sebelum pergi? Aku juga nggak tahu kapan kamu pergi, tapi aku punya surat yang ditulis olehmu di sini. Ujarnya Zarina sambil mengeluarkan secarik kertas dari kantongnya. Wira menerimanya, lalu mengamati dengan cermat. Tulisan ini jelas berbeda dengan tulisannya. Tapi memang mengatasnamakan dirinya. Kak Zarina, kamu sudah salah paham. Ini bukan tulisanku. Jika kamu nggak percaya, aku bisa menulis untukmu. Aku serius. Ketika Wira masih berusaha membujuk Zarina, Abbas sudah membawa orang-orang kemari. Kak Wira, kamu di sini. Maaf sekali, aku nggak ngangka masalah semalam akan menjadi begini. Ujar Abbas. Mengapa Abbas dan kedua murid dalam itu di sini? Wira menatap mereka sembari mengernyit, sepertinya mereka ingin memfitnahnya. Keributan ini sudah terlalu besar, sehingga Hasto juga datang untuk menonton. Julian juga tidak bisa berpangku tangan lagi, jadi buru-buru meninggalkan kamarnya. Hari ini ramai sekali karena Sarina di sini. Bukannya berlatih di kamarmu, kamu malah bersantai di sini. Tanya Hasto. Sarina dan Hasto tentu saling mengenal, sebelumnya menjadi murid berbakat, dia pernah belajar dari Hasto. Biksu Hasto, muridmu ini banyak sekali. Beraninya dia bertindak macam-macam di sini. Kalau bukan karena aku menemukan surat ini dan 3 juniorku melaporkannya, mungkin aku nggak tahu siapa yang menodaiku, pekik Sarina. Ketika melihat Sarina masih keras kepala begini, Wira merasa makin tidak berdaya bagaimana dia harus menjelaskan supaya wanita ini percaya padanya. Kemarin Wira jelas-jelas melemparkan Abbas ke dalam sehingga orang yang meniduri Sarina sudah pasti pria itu. Tenang saja, kalau memang Wira pelakunya. Aku pasti akan memberimu keadilan. Tapi kalau bukan Wira, sebaiknya kamu pikirkan cara terbaik. Ujar Hasto yang selalu mementingkan keadilan. Dia tidak pernah mengampuni siapapun yang berbuat salah termasuk Wira. Di sisi lain, Julian sungguh mengkhawatirkan Wira. Kedua tangannya terkepal erat hingga kukunya menusuk telapak tangannya. Dia tahu dirinya seharusnya mempercayai Wira, tetapi pikirannya terus mengarah ke hal-hal negatif. Nggak ada gunanya terus berdiri di sini. Banyak orang yang menonton buat malu saja, kalian semua ikut aku masuk. Instruksi Hasto setelah melirik kerumunan ramai juga. Jika situasi ini terus berlanjut, reputasi keluarga Triaji mungkin akan rusak. Itu sebabnya harus membawa mereka masuk ke kediaman. Ketika Abbas berjalan di samping Wira, dia menunjukkan senyuman sinis, lalu buru-buru membuat berekspresi normal kembali. Sepertinya dia berhasil memfitnah Wira. Kak Wira, aku nggak ngangka situasi akan menjadi seperti ini, maafkan aku seharusnya nggak menyuruhmu minum sebanyak itu semalam. Yah. Kak Wira, kami nggak tahu toleransi alkoholmu serendah itu. Bahkan melakukan hal seperti itu saat mabuk semua salah kami. Kak Wira, kamu tenang saja. Meskipun kamu benar-benar melakukan sesuatu pada Kak Sarina, aku yakin kamu akan baik-baik saja dengan statusmu itu. Bab 1482. Ketiga orang itu terus menghibur Wira seolah-olah dia memang pelakunya. Wira menghentikan langkah kakinya, lalu menatap mereka dengan suram. Tatapan ini sontak membuat Abbas terkesiap hingga kakinya melemas. Kalian tahu betul apa yang terjadi semalam, kalian memaksaku minum semalam. Berniat memfitnahku seperti ini kan? Tanya Wira. Abbas bergegas menyahut. Kak Wira, kenapa bisa begitu? Kami benar-benar menyambutmu jadi mengajakmu minum-minum. Kamu sendiri yang bergabung dengan kami, kenapa menyalahkan kami atas tindakan kotor dirimu itu? Abbas memasang ekspresi tidak bersalah, bahkan matanya berkaca-kaca. Wira tidak ingin meladeni mereka lagi. Dengan bantuan Hasto dia pasti bisa membuktikan dirinya tidak bersalah. Tidak berselang lama, mereka tiba di sebuah aula besar. Karena Juan tidak berada di sini, sudah pasti Hasto yang memegang kuasa terbesar. Jadi dia berhak untuk duduk di kursi utama. Julian duduk di samping, kita analisis masalah ini bersama. Kalau menemukan sesuatu langsung beritahu aku, perintah Hasto. Julian pun mengiyakan, sementara itu. Wira, Zarina, Abbas dan lainnya berdiri di bawah. Zarina, ceritakan dulu kejadiannya secara rinci. Ujar Hasto. Zarina memberi hormat lalu menceritakan semuanya. Biksu Hasto, seperti itu kejadiannya. Tolong beri aku keadilan. Sesudah mengatakan itu, Zarina langsung berlutut di hadapan Hasto. Bagaimanapun, keperawanan sangat penting bagi seorang wanita, begitu terbukti Wira yang menodainya, dia akan mencabik-cabik pria itu, hingga dia tidak akan membiarkan Wira hidup bebas. Begitu rupanya. Wira, apa ada yang ingin kamu katakan? Tanya Hasto. Dia sudah melewati banyak hal dengan Wira jadi tahu betul karakternya. Wira adalah pria jujur, kalaupun menyukai seorang wanita, dia tidak akan melakukan tindakan tercela seperti itu. Biksu Hasto, aku nggak melakukan hal seperti itu. Setelah minum-minum semalam, aku langsung kembali ke kamar dan tidur. Ketika pulang aku juga bertemu wanita suci.
Wanita suci bisa bersaksi untukku, sahut Wira. Dia melirik Julian, lalu mendapati Julian mengangguk ringan. Ketika melihat Julian mengangguk, Zarina pun merasa agak bingung, apa mungkin bukan Wira yang menidurinya semalam. Namun, bagaimana mungkin? Bagaimana dengan surat itu? Kalau begitu, siapa yang bersama aku semalam, tanya Zarina. Saat ini, dia memikirkan ulang semua yang terjadi semalam lalu, menatap ketiga orang yang berdiri di samping dengan curiga. Bukannya Abbas dan teman-temannya mengatakan mereka melihat Wira masuk ke kamarnya. Bab 1483. Kenapa kalian bertiga diam saja? Cepat ceritakan semuanya, kalian masih mau menunggu? Biksu Hasto bertanya. Tegur Zarina. Abbas baru bereaksi, sekarang aura yang dipancarkan Hasto terlalu kuat barusan, jadi membuatnya terperangah untuk sesaat. Biksu Hasto, semalam kami bertiga minum-minum bersama Kak Wira. Karena merasa senang bisa berteman dengannya. Kami nggak tahu toleransi alkohol Kak Wira serendah itu. Setelah mabuk, dia memaksa kami membawanya ke kamar Kak Zarina. Kami melihat dengan mata kepala sendiri dia masuk ke kamar Kak Zarina, ucap Abbas yang sudah menyiapkan kebohongan ini sejak awal. Wira pun mendengus dingin mendengarnya. Lancar sekali pria ini berbohong. Sementara itu, Hasto langsung menatap kedua teman Abbas dan bertanya. Kalian benar-benar melihatnya? Tanpa berani mengangkat kepala, kedua murid dalam itu segera mengangguk dengan kuat. Setelah melihat ini, Wira bertanya, kapan kalian melihatku masuk kamar Kak Zarina? Kak Wira, masalah sudah seperti ini. Mengaku saja. Ini bukan hal memalukan. Apalagi, Kak Zarina begitu cantik. Kalaupun kalian menikah, kamu nggak akan rugi. Nasihat Abbas yang seolah-olah melakukan ini demi kebaikan Wira. Mendengar ini, ekspresi Julian seketika berubah. Dia menggenggam sandaran tangan kursinya dengan erat. Setelah menahan diri cukup lama, Julian akhirnya bersuara. Kenapa kalian mengundang Wira minum-minum semalam? Kalau aku nggak salah dengar, kamu terus mencari Wira di kediamanku belakangan ini. Abbas tidak menduga Julian akan membantu Wira. Apakah kedua orang ini memang punya hubungan seperti yang dilumurkan? Abbas memberi hormat lalu menjawab. Aku memang sering mencari Kak Wira belakangan ini, tapi nggak punya niat jahat padanya. Aku ingin berteman dengan Kak Wira. Karena dia sudah menolongku. Selain itu, Kak Wira juga bilang kita ini teman. Abbas juga menceritakan kejadian sebelumnya, sehingga Julian tidak bisa berkata-kata lagi. Sekarang semua tergantung pada Wira. Jika Wira berhasil melewati rintangan ini, dia masih bisa ikut serta sayembara. Jika tidak, Zarina mungkin akan membunuhnya. Sesudah mendengar omongan Abbas, Zarina menjadi makin yakin bahwa Wira memang menerobos masuk ke kamarnya semalam. Kamu masih mau berbohong, sampai sekarang. Kenapa? Kamu merasa aku nggak pantas untuk pria rendahan sepertimu? Bentak Zarina yang sudah tidak sabar untuk membunuh Wira. Dia merasa dirinya cantik dan cerdas, jadi kenapa Wira tidak menginginkannya? Kak Zarina, bukan begitu, apakah Kak Zarina nggak ingat hal lain lagi? Misalnya ada tanda-tanda tubuh pria itu. Tanya Wira yang mencoba membimbing jalan pikiran Zarina. Begitu mendengarnya, Zarina pun mulai memikirkan kejadian memalukan semalam. Setelah berpikir sesaat, dia sontak membuka mata karena teringat pria itu memiliki tahi lalat merah di bahu kirinya. Bab 1448. Aku ingat, pria itu punya tahi lalat merah di bahu kirinya. Tolong tunjukkan bahu kiri kalian kepadaku. Seru Zarina, kemudian dia menatap Wira, Abbas, dan kedua murid dalam itu. Keempat pria ini adalah tersangka utama sekarang. Abbas pun termangu sesaat. Dia tidak menyangka Zarina akan mengingat hal sedetail itu. Ini gawat. Dahi Abbas mulai berkeringat, sejujur tubuhnya juga gemetaran. Wira pun menyadari kepanikan Abbas. Ia ternyata yang berhubungan badan dengan Zarina. Baik, akan kutunjukkan kepada Kak Zarina. Selesai mengatakan itu, Wira menyobek bajunya untuk perlihatkan bahunya yang mulus tanpa tahi lalat apapun. Kedua murid dalam itu juga melepaskan pakaian mereka, sama seperti Wira tidak terlihat tahi lalat apapun. Itu artinya hanya tersisa Abbas sekarang. Abbas, kenapa kamu gak melepaskan bajumu? Tanya Hasto sembari menatapnya dengan tajam. Dia tentu menyadari kejanggalan ini. Abbas ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran. Dia terbata-bata cukup lama, tanpa bisa melontarkan apapun. Zarina tentu menyadari keanehan ini. Dia pun berucap. Ternyata kamu pelakunya. Kamu juga yang meninggalkan surat ini. Hebat. Hebat sekali kamu sudah menodaiku, tapi tak kukira kalau kamu benar-benar berhati busuk. Zarina ingin mencabik-cabik Abbas supaya amarahnya terlampiaskan. Melihat ini, wajah Abbas langsung memucat saking takutnya. Jelas-jelas semua berjalan dengan baik tadi, kenapa dia malah ketakutan sekarang? Dia sudah menulis surat yang mengatasnamakan Wira, tetapi tahi lalat merahnya malah mencelakai dirinya sendiri. Luar biasa, Abbas, berani sekali kamu melakukan perbuatan tercela seperti ini. Mulai hari ini, kamu bukan lagi murid Sekte Langit, Hardik Hasto yang menggebrak meja dengan berang. Di luar dugaan, ada murid yang begitu tidak tahu malu di strata dalam. Aku nggak melakukan apa-apa. Biksu Hasto, Kak Zarina, tolong percaya padaku, bukan aku pelakunya.
Abbas sudah tidak bisa mengelak tetapi masih ingin berbicara omong kosong untuk menyelamatkan diri sendiri. Kalau begitu, lepaskan bajumu biar kami bisa melihat semuanya dengan jelas. Ujar Wira sembari menatap sinis Abbas yang sedang berlutut. Sejak Abbas mendekatinya, Wira sudah yakin bahwa pria ini punya niat jahat. Untungnya Wira selalu berwaspada sehingga terhindar dari musibah ini. Aku tentu tahu ada tahi lalat merah di bawah tangan kirinya, sehingga tidak mungkin melepaskan bajunya. Bab 1485. Apanya? Wira, kenapa diam saja? Cepat lepaskan bajunya. Aku mau lihat. Perintah Hasto. Dia tidak akan mentoleransi hal memalukan seperti ini terjadi di Sekte Langit. Mendengar itu Wira perlahan-lahan maju, Abbas pun mundur ketakutan. Tampak jelas kepanikan pada sorot matanya. Jangan mendekat. Cepat mundur. Suruh Abbas. Jika ketahuan dirinya yang melakukan semua itu, Sarina pasti akan mencabik-cabik dirinya. Juan dan Hasto juga tidak mungkin mengampuninya. Apa kamu pernah dengar manusia harus bertanggung jawab atas perbuatan sendiri? Tanya Wira yang langsung berkelebat ke hadapan Abbas. Dia meraih kerah baju Abbas dan merobeknya hingga terlihat tahi lalat merah di bahu kiri. Ternyata memang kamu pelakunya. Sebagai murid dalam kamu berani mencelakai kakak seniormu dan meracuni orang. Luar biasa. Aku akan melaporkan masalah ini kepada Tuan Juan. Kamu bukan murid Sekte Langit lagi, Hardik Hasto. Dia melepaskan tangannya, lalu pergi. Jelas maksud Hasto adalah membiarkan Sarina menghukum Abbas untuk pelampiaskan amarahnya. Kak Wira, tolong aku. Aku hanya hilaf, aku diancam makanya terpaksa melakukan. Semua ini takdir. Aku mohon, pinta Abbas yang sungguh ketakutan melihat Sarina menghampirinya dengan memegang dua pisau. Abbas pun berlari ke hadapan Wira lalu bersujud dan memeluk kakinya. Kak Wira, tolonglah. Aku benar-benar nggak sengaja. Aku dihasut orang, aku nggak akan berani mengulanginya lagi. Wira hanya meliriknya dengan dingin. Sebelum menendangnya ke kejauhan, kalau berbelas kasihan terhadap orang seperti ini, itu artinya Wira bersikap kejam terhadap dirinya sendiri. Bagaimanapun, target Abbas adalah dirinya. Wira berhasil selamat berkat kecerdasannya. Kamu bukan seharusnya meminta maaf padaku, tapi pada Kak Sarina. Kak Sarina maaf, semua ini salahku. Selesai mengatakan itu, Wira membungkuk memberi hormat kepada Sarina. Bisa dibilang, Sarina kehilangan keperawanannya juga karena Wira. Dik nggak perlu minta maaf, aku yang salah menyalahkanmu, bahkan memukulmu. Maaf sekali, serahkan saja orang ini kepadaku, aku akan membuatnya setengah mati. Timpal Sarina yang dia inginkan sekarang hanya membuat Abbas menanggung seluruh konsekuensinya. Dengan begitu, Abbas dibawa pergi oleh Sarina sehingga hanya tersisa Julian dan Wira di aula. Julian berjalan turun dan menghampiri Wira. Kamu kelihatan gugup sekali. Tadi jangan-jangan kamu mengira aku melakukan itu dengan Sarina. Tanya Wira sambil tersenyum menatap Julian. Wajah Julian pun memerah, dia mengiyakan, iya. Sebenarnya kamu. Pengakuan Julian benar-benar membuat Wira kehabisan kata-kata. Bab 1486. Tadi aku benar-benar mengira kamu punya hubungan dengan Sarina. Semalam aku melihatmu agak malam dan bawa alkohol. Pagi ini Sarina datang untuk membuat keributan. Makanya Julian tidak menyelesaikan perkataannya, tetapi maksudnya sudah sangat jelas kalau dia cemburu. Semalam aku tahu, lihat mereka, jadi bertindak sesuai situasi. Kalaupun terjadi sesuatu padaku, aku nggak mungkin melakukan itu dengan Sarina lagian aku nggak pernah bertemu Sarina. Sahut Wira sambil mengelus kepala Julian. Julian merasa puas dengan penjelasan ini. Keduanya berdiri di aula sambil bertatapan dengan sorot mata penuh kelembutan. Sementara itu, terdengar teriakan misterius di luar sana sepanjang hari. Keesokan hari, jenazah Abbas dilemparkan begitu saja. Tidak ada yang menghiraukannya karena Hasto sudah memberikan peringatan kepada semua orang. Di sisi lain, anggota keluarga Ganim sedang berkumpul dan membahas cara untuk menghabis Wira. Aku nggak ngangka Wira akan tahu rencana kita sudah menyia-nyiakan bidak catur yang satu ini. Bocah ini cerdas juga sepertinya. Kita hanya bisa melakukan sesuatu pada saat sayembara berlangsung. Apa gunanya cerdas? Ketika saatnya turnamen nanti dia sudah pasti bukan tandingan para pesilat Asterik Puncak. Seluruh anggota keluarga Ganim memasang ekspresi menghina, mereka ingin menghabisi Wira secepat mungkin. Dengan demikian, mereka baru bisa menempatkan mata-mata di sisi Julian dan membuatnya tidak bisa sembuh. Wira nggak semudah itu untuk dihadapi. Kita harus lebih berhati-hati jangan sampai ketahuan kita dalang di balik semua ini. Meskipun Wira berhasil selamat dari semua bahaya, pria ini belum tahu bahwa mereka pelakunya. Jadi, yang harus mereka lakukan adalah bersembunyi di kegelapan agar tidak ketahuan. Dengan demikian, mereka baru bisa menjalankan satu persatu rencana mereka. Waktu berlalu dengan cepat, hari sayembara akhirnya tiba. Seluruh anggota Sekte Langit boleh ikut serta acara ini, asalkan basis kultivasi mereka telah mencapai Asterik. Ternyata kalian juga ikut serta. Aku rasa pemenangnya hanya ada di antara Wira atau anggota 8 keluarga terbesarkan. Kita mungkin bisa mendapat peluang dari acara ini,
Kalau sampai wanita suci jatuh hati pada kita, bukankah kita akan diuntungkan? Cih. Mimpi di siang bolong, mana mungkin wanita suci tertarik pada kalian, basis kultivasi kalian bahkan kalah dari kami para wanita. Cih. Apa hubungannya dengan kalian? Ketika Wira tiba di lokasi sayembara, dia baru tahu acara ini begitu megah. Setidaknya, ada ribuan orang di sini. Pesona yang dimiliki Julian ternyata begitu luar biasa, padahal Julian tidak bisa hidup lama lagi, dan penyakitnya mungkin akan kambuh saat malam pertama. Tetapi masih banyak pria yang bersedia bertarung mati-matian demi mendapatkan dirinya. Wira, aku nggak ngangka akan bertemu denganmu di sini. Kamu masih ingat aku, ucap seorang pemuda. Tentu saja ingat, kamu tuan muda keluarga Ganim yang terus mencari masalah denganku. Kenapa? Kekalahan waktu itu belum cukup jadi kamu ingin menyiksa diri sendiri lagi. Sahut Wira. Begitu mendengar suara arogan, Wira segera menoleh dan mengobrol dengannya. Suasana di antara keduanya tidak setegang dulu lagi. Kini mereka bisa mengobrol dengan baik dan saling menggoda. Bab 1487. Selanjutnya, makin banyak orang yang tiba di lokasi sayembara. Lihat itu Osak, yang sudah mencapai asterik puncakan. Sepertinya begitu, masih ada Fardat dan Israt, mereka juga sudah mencapai asteris puncak. Sepertinya Kak Israt sudah lama menyatakan perasaannya kepada wanita suci, tapi nggak pernah melakukan apa-apa karena wanita suci nggak menyukainya, dia pasti membuat persiapan matang demi sayembara ini. Kak Farhat juga hebat, pertandingan kali ini pasti akan seru sekali. Kalau dipikir-pikir, untuk apa kita datang ke sini? Kita sudah pasti kalah telak. Para pesilat yang basis kultivasinya tidak terlalu tinggi sibuk bergosip, tidak berselang lama. Juan dan 8 kepala keluarga tiba di arena. Selamat datang semuanya, kompetisi kali ini sangat sederhana, yaitu peserta yang harus tinggal di Pulau Tawang selama 7 hari. Dalam 7 hari ini, akan ada pohon rinus yang berubah tapi waktunya nggak tentu. Kalian boleh menggunakan cara apapun untuk mendapatkan buah itu, ada ular piton raksasa yang sudah berusia ratusan tahun tinggal di danau tengah pulau, kalau kalian memberikan buah prinus kepadanya kalian akan mendapatkan satu sisik ular. Buah prinus itu bukan buah biasa, karena bisa meningkatkan energi internal dan mengubah tubuh seseorang. Bunganya mekar setiap 3 tahun sekali, sedangkan buahnya tumbuh 5 tahun sekali, jadi buah ini sangat berharga. Selain itu, ada sebuah gunung besar di Pulau Tawang, di puncak gunung itu ada sebuah kuil yang bagian dalamnya seperti labirin. Kalau berhasil mengambil lencana dari dalam sana, kalian termasuk menang. Biar ku peringatkan sekali lagi, kalian boleh menggunakan cara apapun untuk menang, jadi kalian harus berhati-hati terhadap musuh. Hanya itu peraturannya, kalian sudah boleh berangkat, semoga beruntung. Sesudah menjelaskan peraturan kompetisi, Juan melambaikan tangannya menyuruh semua orang memasuki Pulau Tawang. Julian dan Hasto menatap Wira dengan cemas, Wira terlihat sangat santai seperti tidak takut pada kompetisi ini. Guru, kenapa Wira masih terlihat begitu rileks? Jangan-jangan dia nggak ingin mendapat juara 1, tanya Julian dengan heran. Hasto menatap Julian sekilas, lalu menatap Wira lagi dan menggeleng. Respon ini membuat Julian makin bingung, bahkan merasa curiga. Julian, aku nggak tahu harus bilang apa lagi, apa otakmu rusak karena kebanyakan berlatih. Kalau Wira nggak ingin mendapatkan juara 1, untuk apa dia bersusah payah begini? Dia melakukan semua ini demi dirimu. Dia bersikap santai itu supaya musuh nggak begitu berwaspada darinya, jelas Hasto. Penjelasan Hasto ini seketika membuat Julian tersadarkan. Wajahnya memerah, dia menatap sosok belakang Wira dengan penuh kasih sayang. Dalam hatinya, Julian bergumam. Wira, aku akan menunggumu bawa kemenangan lalu pulang dan menikahiku. Gak peduli seperti apa kehidupan kita di masa depan, aku akan selalu mengikutimu. Wira seolah-olah mendengar suara hati Julian ini. Dia berbalik menatap Julian, keduanya saling bertatapan lalu tersenyum. Kemudian Wira mengacungkan jempol kanannya kepada Julian, dan berjalan pergi bersama Arham. Kompetisi resmi dimulai, siapapun bisa menjadi lawan sehingga semua orang sangat berhati-hati. Bab 1488. Tuan Arham, bagaimana rencanamu untuk mendapat sebuah promosi itu? Semua fasilitas dari puncak pasti akan menjaga di sekitarnya. Tanya Wira yang berjalan di samping Arham. Arham cukup terkejut karena mengira Wira akan mencurigai dirinya sebagai mata-mata keluarga Ganim dan menghindarinya tanpa diduga pria ini malah berjalan di sampingnya dan mengajaknya berdiskusi. Wira, kamu sudah lupa kita ini lawan ya? Jelas-jelas sudah terjadi masalah sebesar itu, tapi kamu masih mempercayaiku. Gimana kalau aku mengkhianatimu nanti? Balasan Arham sambil mengangkat alisnya, tanpa provokasi pada sorot matanya. Aku nggak keberatan kalau kamu memang berniat seperti itu, sahut Wira dengan tatapan dingin. Karena Wira tidak menunjukkan terlalu banyak ekspresi, namun tidak bisa menebak tujuannya. Wira, Tuan Arham, ternyata kalian juga ikut sayembara. Gimana kalau kita berangkat bersama? Terdengar suara yang kekanak-kanakan dari belakang. Keduanya sama-sama menoleh lalu melihat seorang anak kecil berlari menghampiri. Mereka menganggapnya sebagai anak kecil karena bentuk tubuhnya yang mungil. Tatapan macam apa ini? Kalian seperti melihat monster aneh saja.
Ucapan anak kecil itu dengan nada heran. Dia tidak memahami tatapan Wira dan Arham. Berapa usiamu? Apa kamu sudah cukup umur untuk menikah? Kenapa ikut sayembara? Tanya Wira dengan terus terang. Mendengar ini, ekspresi anak kecil itu sontak membeku, lalu memperlihatkan kemarahan. Dia pun menyahut. Wira, Tuan Arham, apa maksud kalian? Aku sudah 20 tahun mana mungkin belum cukup umur, memangnya aku terlihat seperti anak kecil. Begitu pendengar usia orang itu Wira dan Arham sontak mematung. Mengejutkan sekali hal ini di luar dugaan mereka, pria ini tidak terlihat seperti berusia 20 tahun wajahnya saja masih terlihat kekanak-kanakan. Arham tiba-tiba mengelilingi pria itu sambil mengamatinya dan berdecak melihat ini wajah pria itu pun memerah. Sudahlah, aku Delmar putra bungsu keluarga Izas, aku benar-benar sudah berusia 20 tahun tolong jangan mengejek aku lagi. Suruh Delmar. Begitu mendengar nama ini Arham baru teringat sesuatu ketika Delmar masih di kandungan ibunya yang mengalami pendarahan hebat yang menyebabkan dia lahir prematur itu sebabnya tinggi badannya hanya sekitar 1,6 meter dan tubuhnya juga kurang bernutrisi. Meskipun keterampilan bela dirinya cukup baik orang-orang selalu mengira dia masih remaja karena tinggi badannya. Oh salam kenal Tuan Delmar kita termasuk berjodoh karena bertemu di sini kita bisa membentuk tim ucapan Arham dengan penuh antusiasme tanpa berbasa-basi dia langsung memutuskan untuk berteman dengan Delmar. Delmar pun merasa senang karena bisa mengenal mereka berdua meskipun pertemuan mereka ini agak mencanggungkan mereka sudah menjadi teman sekarang. Bab 1489. Ketiganya mengobrol dengan senang tetapi Wira bisa merasakan tatapan aneh sejak tadi seperti ada ular ganas yang mengawasinya dari kegelapan. Kalian gak merasa ada yang mengawasi kita sejak tadi? Tanya Wira. Maksudmu mereka bertiga? Sahut Arham sambil memberi isyarat mata kepada Wira untuk melihat ke samping. Wira mengikuti arah pandangannya lalu mendapati ketiga orang itu menatap mereka lekat-lekat, sorot mata mereka jelas menunjukkan provokasi dan penghinaan. Kamu benar kan, kelihatannya bisa biasa-biasa saja. Seharusnya ujian yang diberikan Tuan Juan dan 8 kepala keluarga itu nggak sesulit yang orang-orang bayangkan. Aku pernah mendengar tentangmu, setelah melihatmu hari ini aku nggak merasa ada kemampuan apapun. Ketiga orang itu langsung menghampiri saat melihat Wira menatap mereka. Nada bicara mereka pun terdengar sangat sombong. Wira, atas dasar apa kamu merasa dirimu sanggup melawan kami yang merupakan anggota Sekte Langit? Kamu baru mencapai astrik menengah tapi sudah merasa diri sendiri tak terkalahkan. Ozak berdiri di hadapan Wira, dia lebih tinggi 10 cm dari Wira sehingga terlihat sangat tegap, namun Wira sama sekali tidak takut dia berhadapan langsung dengan Ozak. Aku nggak pernah mengatakan diriku tak terkalahkan, pasti otak kalian sudah rusak. Makanya asal menebak begitu. Sahut Wira sambil tersenyum. Dia tidak takut tetapi tidak akan membuat masalah. Ozak dan teman-temannya pasti memiliki niat jahat, Arham dan Delmar pun merasa agak khawatir apakah Wira yang baru datang ke Sekte Langit akan terbiasa dengan metode yang dikerahkan musuh. Jelas sekali alasan Juan menekankan bahwa para peserta membolehkan menggunakan cara apapun karena khawatir Wira tidak memahami maksudnya. Cih, sudah lemah tapi masih sombong waktu berbicara. Wira, biar ku peringatkan. Masih sempat bagimu untuk menyerah sekarang, kalau sampai waktunya bertarung, jangan salahkan kami jika membunuhmu. Meskipun Israf tampak seperti pemuda elegan, omongannya yang paling pedas di antara ketiga pria ini. Selain itu, serangannya juga licik dan berbahaya. Israf perlahan-lahan mendekati Wira, membuat Wira merasa dirinya seperti dililit ular. Orang-orang ini sungguh membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika saat itu tiba, kuharap kalian gak berbelas kasihan padaku. Timpal Wira. Begitu mendengarnya, ketiga orang itu pun paham maksud Wira. Mereka tidak lagi berbasa-basi dan segera mencari pohon prunus. Setelah sampai di Pulau Tawang, yang paling penting adalah mendapatkan buah prunus. Tidak ada gunanya kalau terus berbasa-basi dengan Wira. Setelah berjalan, tidak lama muncul sebuah pohon prunus besar di hadapan orang-orang. Tidak ada yang menyangka, pohonnya akan sedekat itu dengan pintu masuk. Para ahli bela diri Astrik Puncak berdiri di depan pohon tersebut, seperti dewa pelindung yang tidak ingin buah mereka diambil. Apa maksud orang-orang ini? Mereka ingin menjaga pohon prunus. Kalau begitu, bukankah kita jadi nggak punya kesempatan begitu pohonnya berbuah? Mereka pasti akan langsung mengambilnya. Gimana ini? Kemampuan kita nggak sehebat mereka, kalau berisikeras melawan kita, mungkin akan mati. Orang-orang sibuk berdiskusi tetapi ada juga yang tidak takut dan berniat untuk mencoba melawan. Bab 1490. Akibatnya, para pesilat itu terhempas dalam sekejap. Kejadian ini tampak sangat tragis membuat Wira tidak ingin melihatnya lagi. Asalkan berpikir dengan otak, siapapun akan tahu bahwa mereka tidak mungkin sanggup melawan pesilat Asterix Puncak secara langsung. Setelah melihat situasi ini, orang-orang pun tidak berani mengambil tindakan lagi, mereka hanya bisa menunggu di samping agar tidak melewatkan peluang yang ada. Arham dan Delmar mencari tempat untuk duduk agar bisa beristirahat. Sementara itu, Wira sedang mengelilingi pohon prunus karena merasa ada yang aneh dengan peraturan sayembara.
Jika buah prunus ini begitu langka, mengapa harus diberikan kepada ular piton raksasa? Bukankah kedengarannya sangat tidak masuk akal? Kenapa tidak dimakan sendiri atau dipersembahkan kepada para petinggi? Pasti ada alasan yang tidak mereka mengerti. Wira memaksakan diri untuk memikirkannya, hanya dengan cara ini dia baru bisa menemukan jalan keluar. Dia tidak boleh berpangku tangan dan harus bertindak. Jadi, Wira kembali ke tempat Arham dan Delmar memberitahu mereka, dia akan pergi berkeliling di sekitar. Bagaimanapun dia tidak akan mendapatkan apapun jika terus menunggu. Wira juga menyuruh mereka untuk menunggu di sini dan mengabarinya kalau ada sesuatu. Sesudah ketiganya mencapai kesepakatan, Wira pun pergi. Wira mendapati bahwa Pulau Tawang ini tidaklah besar, hanya sebuah pulau kecil sudah termasuk hebat karena pulau ini bisa menampung mereka semua. Tidak lama setelah meninggalkan pohon prunus itu, Wira menemukan sebuah gua ada aroma wangi yang tersebar dari dalam gua ini sehingga memikat Wira. Wira berjalan masuk dengan perlahan lalu mendapati hutan pohon prunus, benar semua pohon ini adalah pohon prunus. Bahkan sudah berbunga dan akan berbuah sebentar lagi. Bukankah artinya Wira hanya perlu menunggu di sini, dia hanya perlu memetiknya dan akan menjadi pemenang nanti. Untuk apa berebutan dengan orang-orang di luar sana? Wira memegang dahinya dengan tidak berdaya sambil membatin. Astaga, kenapa aku bisa secerdas ini? Ternyata keputusannya untuk berkeliling memang tepat, jika berdiam di tempat dan menunggu saja, dia tidak akan mendapatkan apapun. Kini Wira harus mencari cara untuk menyembunyikan gua ini dan kembali ke rombongan dan berpura-pura tidak menemukan apapun. Sesudah keluar dari gua, Wira melirik ke kanan dan ke kiri lalu menemukan sebuah batu besar. Dia pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memindahkan batu tersebut menggesernya dengan hati-hati ke pintu masuk gua. Setelah semuanya beres, dia menepuk tangannya dan merasa puas dengan hasil karyanya ini. Seharusnya sudah beres, totalnya ada 7 hari aku bisa bersenang-senang dengan mereka dulu. Ujar Wira. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, Wira meninggalkan gua tersebut dan kembali ke tempat semula. Dia melihat Arham dan Delmar yang sedang tidur ketika mendengar suara Wira, keduanya baru terbangun. Bab 1491. Wira, kamu pergi kemana? Ada menemukan sesuatu. Setelah Wira mendekat, Arham dan Delmar baru bertanya kepadanya. Setelah ragu sejenak, Wira akhirnya menggelengkan kepalanya. Dia tahu dia sangat bersalah, tetapi hanya ada satu pemenang dan dia tidak ingin menyerahkan Julian kepada orang lain sehingga hanya bisa menggunakan rencana ini. Aku tahu kamu nggak akan menemukan apapun. Lagi pula, pohon prunus sudah ada di hadapan kita, mana mungkin ada pohon lainnya. Kita hanya perlu menunggu di sini dengan sabar dan mencari kesempatan saja. Delmar sangat yakin tidak ada cara lain selain itu, Juna juga tidak memberikan petunjuk lain dan menyuruh mereka mencari prunus saja. Sekarang ada pohon prunus yang begitu besar di hadapan mereka, dan pulau ini juga sangat kecil, pasti tidak mungkin ada pohon prunus lainnya lagi. Mendengar perkataan Delmar, Wira hanya menganggukkan kepala, namun Arham terus menatapnya hingga membuatnya merasa tidak nyaman. Dia berpikir apakah Arham tahu dia sudah berbohong. Mungkin karena masalah merasa bersalah terhadap mereka, tatapannya terlihat tidak tenang. Akan tetapi, Arham menghela nafas. Wira, awalnya aku berpikir kamu membohongi kami, tapi setelah melihatmu sebentar, aku menyadari kamu adalah orang yang jujur. Pasti nggak akan membohongi kami. Maaf aku sudah mencurigaimu. Mendengar permintaan maaf Arham yang tulus, Wira makin merasa bersalah. Hari pertama berlalu dengan tanpa masalah. Dan semuanya menunggu di sini dengan damai, namun pada malam harinya, perut mereka semua mulai keroncongan. Mereka berpikir entah masih ada pohon buah lainnya atau binatang buruan selain pohon prunus di Pulau Tawang ini. Aduh, aku benar-benar nggak tahan lagi, perutku sangat lapar. Apa kalian punya cara untuk mendapatkan makanan? Delmar dan Arham adalah anak bungsu di keluarga mereka. Mungkin sejak lahir mereka tidak pernah menderita ataupun kelaparan sehingga mereka bisa langsung mengatakan hal yang sama. Pada saat itu, mereka langsung menatap Wira secara bersamaan. Mereka berpikir Wira berasal dari dunia luar sehingga Wira pasti memiliki banyak cara untuk mendapatkan makanan. Melihat mereka menatapnya dengan penuh harapan, Wira merasa tak berdaya dan berpikir apakah dia sedang merawat 2 anak kecil. Ingin makan kenyang. Benar. Wira dan mereka saling bertanya jawab dengan sangat senang, namun dia berpikir tidak bisa mempermainkan mereka lagi, jika tidak kedua anak kecil ini akan menyadarinya, dan pasti akan marah besar. Setelah merapikan pakaiannya, dia mengisyaratkan mereka untuk mengikutinya. Aku bawa kalian pergi mencari makanan, dan aku jamin ini adalah hidangan lezat yang belum pernah kalian coba sebelumnya. Ingat kalian harus tetap mengikutiku. Nanti kalau terjadi sesuatu aku nggak punya waktu untuk menjaga kalian. Wira menepuk dadanya sendiri sebagai isyarat serahkan hal ini kepadanya. Delmar dan Arham sangat percaya dengannya sehingga mereka mengikuti di belakangnya dengan patuh dan meninggalkan pohon prunus itu. Setelah melihat ketiganya pergi, Ozak mulai berspekulasi dan memerintahkan kedua orang lainnya untuk tetap di sana. Bab 1492. Ojak pergi melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan, apakah mereka ada rencana lainnya, atau mungkin menemukan sesuatu.
Dia tetap menjaga jarak aman dan mengikuti mereka dengan sangat hati-hati, khawatir mereka akan menyadari keberadaannya. Sementara itu, Wira membawa kedua anak kecil itu ke hutan yang tidak jauh dari pohon perunus itu. Pemandangan di sini sangat indah, tapi coba kalian cium dengan baik, apa kalian bisa mencium aroma buah yang samar-samar. Dengan cara ini Wira termasuk sedang mengajarkan keduanya beberapa keterampilan untuk bertahan hidup di alam liar, bisa dibilang, ini sebagai ganti karena dia menyembunyikan pohon pinus itu dari mereka. Setelah mendengar perkataan Wira, Delmar dan Arham segera menutup mata mereka dan merasakan alam ini dengan hati. Memang benar, mereka bisa mencium aroma buah yang samar-samar dan sepertinya itu adalah pohon apel. Terus ikuti aku, masih ada banyak makanan enak di depan. Memang tidak banyak yang menghuni Pulau Tawang ini, tetapi selalu dikelola oleh para murid luar dengan sangat bersih dan ditanami dengan berbagai pohon buah untuk dinikmati bersama-sama. Setelah berjalan beberapa langkah, mereka melihat kebun buah yang sangat besar, keduanya menelan ludah dan ingin segera masuk untuk menikmati buah itu. Tetapi Wira menghentikan mereka. Dia menyuruh mereka untuk memperhatikan dengan cermat apa yang ada di depan kebun buah. Mereka melihat ada seekor binatang buas yang sangat besar sedang beristirahat. Akan tetapi binatang itu masih bisa merasakan keagungan dan kekuatan mereka. Wira, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sepertinya kita nggak bisa makan buah lagi, kamu sudah bawa kita ke sini, nggak mungkin menyuruh kita hanya melihat buah ini saja kan? Kata Delmar dengan suara pelan. Karena khawatir akan membangunkan binatang buas di depan. Tentu saja nggak hanya untuk melihat saja, sebenarnya yang aku maksud makanan itu adalah binatang buas ini. Apa kalian nggak menyadari daging mereka sangat lezat, kalau dipanggang pasti akan sangat enak? Hanya dengan memikirkannya saja, Wira sudah hampir meneteskan air liur. Sementara itu kedua orang itu menatapnya dengan tatapan yang sangat menakutkan seolah-olah dia adalah monster yang mengerikan. Ozak yang bersembunyi di belakang mereka juga tidak menyangka Wira memiliki pemikiran seperti ini. Siapa sebenarnya Wira ini? Mengapa pemikiran Wira begitu menakutkan? Apakah binatang buas itu benar-benar bisa dimakan? Dia berpikir mungkin Wira sudah akan masuk ke perut binatang buas itu sebelum sempat menangani binatang buas itu. Nggak mungkin Wira, kamu buka matamu dan lihat baik-baik, para binatang buas itu mereka bukan hanya daging, mereka adalah binatang buas yang sangat kuat. Arham merasa ini adalah kesalahan terbesarnya karena sudah mengikuti Wira. Dia berbalik dan bersiap untuk pergi, tetapi Wira menghentikan mereka dan tidak membiarkan mereka pergi. Wira berpikir mereka terlalu cepat membuat kesimpulan. Sebelum selesai mendengar penjelasannya, bagaimana mungkin dia membiarkan mereka untuk menghadapi bahaya seperti ini? Jika terjadi sesuatu dengan mereka, dia juga tidak akan sanggup menahan kemarahan 8 keluarga besar. Jangan marah dan terburu-buru dulu. Dengarkan aku sampai selesai, meskipun para binatang buas itu sangat ganas dan kuat, tetap ada cara untuk mengalahkannya, cukup menggunakan otak kita dan membuat mereka beberapa perangkap di sini, kita bisa menangkap mereka dengan mudah. Setelah mendengar perkataan Wira, keduanya merasa sangat konyol. Mereka tentu saja memiliki otak dan tahu cara membuat perangkap, tetapi perangkap seperti apa baru bisa menangkap para binatang buas ini? Melihat ekspresi mereka yang skeptis, Wira memutuskan untuk langsung mendemonstrasikan dan mengejutkan mereka. Setelah mencari beberapa barang, dia menyuruh mereka untuk berdiri di belakang. Bab 1493. Setelah itu Wira langsung menancapkan sebatang kayu panjang yang kulitnya telah dikelupas ke tanah. Kemudian dia menganyam tumbuhan merambat menjadi tali. Sekarang perangkapnya sudah siap, hanya tinggal beraksi. Sudah lihat barang-barang ini kan? Ini adalah peralatan yang dibutuhkan untuk perangkap karena nggak terlalu akurat, jadi aku pakai tali ini sebagai gantinya dulu. Kalian perhatikan dengan baik. Setelah selesai berbicara, Wira segera mendekati binatang buas itu. Keduanya mengira dia pasti akan mati, tidak disangka, dia hanya membangunkan salah satu dari binatang itu. Au! Setelah meregangkan tubuhnya, binatang buas itu melihat Wira dengan tatapan yang meremehkan seolah-olah manusia hanya makanannya saja. Namun manusia akan memberikannya banyak makanan dan memintanya untuk menjaga tempat ini. Binatang buas ini memiliki bentuk yang mirip macan tutul, tetapi tubuhnya jauh lebih besar daripada macan tutul. Kamu baru saja bangun, pasti sangat lapar kan? Di sini nggak ada daging untukmu, kalau kamu ingin makan aku ikutlah denganku. Wira menatap macan tutul di depannya dengan sangat menantang. Macan tutul itu pun akhirnya terjebak dan mulai mengejarnya, lalu masuk ke dalam perangkap tumbuhan merambat yang telah disiapkannya. Setelah dia menarik dengan kekuatannya, macan tutul itu terlempar lalu punggungnya tertusuk di kayu yang ditancap di tanah dan langsung mati. Melihat kejadian itu, kedua orang lainnya merasa takjub dan berpikir macan tutul itu terlalu kooperatif. Di sisi lain, Ozak yang datang bersama mereka juga terkejut melihat kemampuan Wira yang begitu luar biasa, dan merasa Wira sangat cerdik. Hanya dengan beberapa perangkap yang sangat sederhana, Wira sudah berhasil membunuh macan tutul yang begitu besar. Bagaimana? Ini adalah perangkap yang paling sederhana, kalian sudah bisa kan? Selanjutnya kita bisa panggang macan tutul ini untuk dimakan, untuk beberapa hari ke depan juga harusnya nggak masalah. Melihat macan tutul di depannya, Wira terus menelan ludahnya dan berpikir binatang ini pasti sangat lezat.
Tanpa memundurkan tatapan aneh dari yang lainnya, dia menarik macan tutul dari kayu itu hingga darah berceceran. Setelah sudah melihat darah itu, dia langsung menggendong macan tutul itu. Wira, kamu ini sungguh sangat aneh. Kenapa aku awalnya bisa berpikir untuk menjadi musuhmu ya? Untungnya kita akhirnya berteman, kalau tetap bermusuhan mungkin aku akan dipermainkanmu hingga mati. Arham adalah orang pertama yang tersadar lalu berlari ke samping Wira dan membantunya menggendong makanan itu. Setelah tersadar kembali Delmar juga berlari ke arah mereka. Ketiganya berhasil memindahkan binatang yang begitu besar itu ke depan pohon prunus. Setelah melihat ketiganya berhasil menangkap binatang yang begitu besar, mata para peserta lainnya membelalak dan tidak berani percaya. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang bisa menangkap macan tutul istimewa dalam waktu yang begitu singkat? Ketiga orang itu adalah monster ya. Itu adalah macan tutul istimewa. Konon, dulu ada seorang tahap Asterik awal yang ingin menantang macan tutul ini tapi akhirnya mati tanpa mayat. Bagaimana ketiga orang ini bisa berhasil? Sungguh menakutkan, awalnya aku pikir hanya beberapa pesyair tahap Asterik puncak itu yang menakutkan. Ternyata kemampuan ketiga orang ini jauh lebih menakutkan. Ozak juga sudah kembali dan bergabung dengan kedua orang itu. Dia melihat mata keduanya membelalak seperti yang dibayangkannya. BAB 1494. Setelah kamu pergi bersama mereka, apa yang sebenarnya telah terjadi? Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Benar apa yang sebenarnya telah terjadi? Coba ceritakan apa yang telah kamu lihat. Kedua orang itu terus mendesak Ozak menceritakan apa yang telah terjadi setelah dia mengikuti Wira dan yang lainnya pergi. Ozak menceritakan semua yang telah dia lihat hingga keduanya tercengang. Wira mengalahkan macan tutul istimewa itu sendirian, dia benar-benar hanya tahap Asterik menengahkan. Kenapa aku merasa kemampuannya jauh di atas itu? Apa dia menggunakan senjata tersembunyinya itu? Saat ini semua orang sudah mengetahui Wira memiliki sebuah senjata tersembunyi yang sangat hebat dan bisa mengalahkan musuh yang jauh ataupun dekat. Enggak, saat itu aku melihat dia dari samping, dia hanya memanfaatkan perangkap untuk menangkap macan tutul istimewa. Orang ini sangat cerdik kalau kita ingin merekrutnya atau menipunya pasti nggak akan berhasil. Awalnya Ozak tidak ingin mempedulikan Wira, setelah menyaksikan kemampuan Wira yang sebenarnya, kali ini dia merasa dia sudah meremehkan Wira. Di sisi lain, ketiganya tidak peduli dengan omongan orang lain dan hanya ingin mengisi perut mereka terlebih dahulu. Setelah membuka perut macan tutul itu mereka memotong-motong dagingnya lalu meletakkannya di atas kayu. Aroma daging segera menyebar ke seluruh Pulau Tawang. Astaga, aromanya terlalu harum. Apa yang mereka gunakan untuk memanggangnya? Perutku memang sudah sangat lapar. Sekarang mencium aroma ini lagi. Rasanya ingin segera berlari dan merebut daging mereka. Orang-orang ini sungguh kejam. Bagaimana bisa mereka memanggang daging di depan kita? Saat ini, semua orang merasa sangat lapar dan makanan adalah hal yang paling mereka pedulikan, sehingga mereka mulai mendekati Wira. Meskipun harus menggunakan ilmu bela diri, mereka juga ingin merebut beberapa potong daging. Setelah menyadari niat mereka, Wira mengangkat kepalanya dan tersenyum ke arah mereka, lalu melemparkan sepotong daging kepada mereka untuk dinikmati mereka. Jika mereka ingin makan daging, itu adalah hal yang sangat mudah baginya. Sebenarnya dagingnya juga cukup untuk saling berbagi karena macan tutul ini sangat besar. Kalian semua nggak perlu berpikir buruk, kami nggak akan melakukan apa-apa terhadap kalian. Ukuran macan tutul ini sangat besar, jadi kalian bisa duduk di sini kalau ingin makan. Wira tidak ingin berselisih dengan semua orang, sehingga ini adalah syarat terbaik. Setelah mendengar perkataan Wira, semua orang berlari mendekat sambil tersenyum lalu duduk di samping mereka, dan menunggu Wira dan kedua orang lain yang memberikan daging kepada mereka. Baru saja gigitan pertama, ekspresi mereka terlihat sangat puas. Astaga, daging ini terlalu lezat. Jelas-jelas nggak ada bumbu apapun tapi rasanya begitu harum dan manis. Wira, diam-diam kamu ini sebenarnya koki ya. Keterampilanmu terlalu bagus aku jadi ingin terus memakan daging ini. Jangan bermimpi, dagingnya sudah nggak banyak lagi. Dia saja masih belum makan banyak, dagingnya sudah kamu makan semuanya. Wira rasanya benar-benar luar biasa. Semuanya berbicara dengan riuh dan suasana pun terasa sangat harmonis. Mereka tidak terlihat begitu angkuh lagi. Ozak dan kedua orang lainnya juga merasa lapar dan perut mereka terus keroncongan, namun demi harga dirinya, Ozak tidak mau mendekat dan meminta Wira memberikan makanan kepada mereka. Bab 1495. Saat mendengar suara perut-perut keroncongan Ojak dan kedua orang lainnya, Wira melihat ke arah mereka, namun ketiganya justru memilih untuk mengalihkan pandangan mereka. Jika mereka tidak berniat untuk mendekat, dia tentu saja tidak akan inisiatif berbicara dengan mereka dan mencari masalah yang tidak perlu. Beberapa saat kemudian, macan tutul yang begitu besar itu sudah dinikmati semua orang dan hanya tersisa sedikit. Wira menyimpan sisa daging itu. Sungguh nggak disangka, Kak Wira sepertinya kelak, kita akan terus mengikutimu. Tak disangka kemampuan bertahan hidupmu begitu kuat saat berada di situasi yang sangat penting seperti ini. Saat mengatakan itu, Delmar masih sedang mengelus perutnya yang kenyang dan tatapannya sangat mengagumi Wira.
Saat ini Arham juga berpikir demikian. Awalnya, dia tidak terlalu suka dengan Wira. Sekarang dia menyadari dia bukan tandingan Wira meskipun kultivasinya mungkin lebih tinggi dibandingkan Wira. Tetapi sekarang Wira juga sudah mengejar kultivasinya. Jika memikirkan hal lainnya, dia menyadari dia benar-benar tidak ada yang bisa menandingi Wira lagi. Pantas saja gadis suci memilih Wira, mungkin wanita lain juga tidak akan memilihnya. Mendengar pujian dari keduanya, Wira tidak terlalu memikirkannya. Saat ini dia hanya merasa lelah dan ingin segera istirahat. Besok adalah hari kedua, dia tidak tahu harus bagaimana melewati 7 hari ini dan kapan pohon prunus ini akan berbuah. Melihat Wira dan keduanya perlahan-lahan tertidur, muncul perasaan cemburu di hati Ozak. Mengapa Wira bisa dipuji semua orang? Mengapa Wira bisa memiliki begitu banyak ide? Mengapa Wira begitu hebat sedangkan dia hanya bisa berkumpul dan menjadi bos orang-orang ini? Saat memikirkan hal itu, Ojak mengepalkan tinjunya dengan erat dan bersumpah akan membuat Wira menerima ganjaran dan menginjak-injak Wira di bawah kakinya. Keesokan paginya, Wira bangun dan menyadari Ojak masih tetap menatapnya. Dia berpikir apakah orang itu benar-benar menatapnya semalaman. Dia merasa hal itu sungguh menakutkan dan tidak mengerti apa yang ada di pikiran Ozak. Hari ini adalah hari kedua, dan tidak ada acara khusus. Semuanya tetap berkumpul dan menunggu di bawah pohon prunus tetapi Wira malah menguap karena semalaman tidak tidur dengan nyenyak bagaimanapun juga. Mereka hanya bisa berbaring di tanah atau di atas pohon untuk tidur. Wira, idemu cukup banyak, apa kamu tertarik untuk bergabung dengan tim kami? Ozak tiba-tiba mendekati Wira setelah berpikir semalaman dia akhirnya memutuskan untuk merekrut Wira ke timnya. Bagaimanapun juga, ide Wira sangat banyak dan mungkin akan berguna nanti. Mereka juga hanya ingin memanfaatkan Wira dan membuangnya setelah acara selesai. Setelah mendengar perkataan Ozak, dan kedua orang lainnya, Delmar dan Arham tentu saja tidak setuju karena mereka yang sudah merekrut Wira terlebih dahulu. Meskipun kultivasi kalian lebih tinggi dibandingkan kami, perkataanmu juga harus menghormati orang yang terlebih dahulu, kan? Kami yang membentuk tim dengan Wira terlebih dahulu, apa hak kalian datang merekrutnya? Begitu selesai berbicara, Delmar langsung ditendang Ozak sehingga terbang dan terjatuh di atas pohon di samping dengan keras. Saat turun ke tanah, dia sepertinya memuntahkan darah. Uhuk, uhuk, uhuk. Sungguh berisik, kamu hanya si kerdil dan kultivasi rendah saja, apa hakmu berebut orang denganku? Ozak sama sekali tidak peduli dengan Delmar dan keluarganya. Bab 1496. Begitu tiba di Pulau Tawang, kekuasaan keluarga tidak berguna lagi. Hanya kemampuan pribadi saja yang berguna. Arham melototi Ozak tetapi tidak bertindak gegabah, dia segera berlari ke samping Delmar untuk membantu Delmar berdiri dan memeriksa lukanya. Untung hanya luka luar dan tidak terlalu serius. Melihat Wira tidak menjawabnya, Ozak maju 2 langkah lalu langsung berdiri di depan Wira dan saling memandang. Postur tubuhnya lebih tinggi dan menonjol dibandingkan Wira, sehingga Wira harus mengangkat kepala untuk melihatnya. Namun pada saat ini dia baru menyadari tatapan Wira sangat marah dan bahkan sedikit dingin. Wira, kamu marah ya? Demi 2 sampah ini mereka bukan pilihan yang bagus untukmu. Kalau kamu ingin bertahan hingga akhir, lebih baik bergabung dengan kami. Kamu harusnya mengerti pemikiran kami tetapi kami jamin kamu akan bertahan hingga akhir. Pada saat itu kita baru bersaing dengan adil, cara ini masuk akal kan? Saat mengatakan itu terpancar keangkuhan Ozak, dari tatapannya Wira selalu membenci orang seperti Ozak ini, apalagi Ozak sudah melukai temannya tanpa alasan. Setelah kejadian sebelumnya, sepertinya nggak ada yang perlu dibahas di antara kita lagi. Aku juga nggak mungkin bergabung dengan tim kalian, kalian membuatku merasa jijik. Setelah selesai mengatakan itu, Wira berbalik dan berjalan menuju Delmar dan Arham. Ojak benar-benar marah dengan Wira, dia bertanya-tanya apakah Wira meremehkan mereka. Apakah Wira benar-benar berpikir dirinya istimewa? Wira, kamu pantas mati, Ozak berteriak di belakang Wira lalu mengeluarkan senjatanya dan tiba-tiba menyerang Wira. Wira menghindari serangan dengan gesit tetapi Ozak tidak bermaksud untuk berhenti. Keduanya langsung bertarung dengan sengit. Setelah melihat kejadian itu, para peserta lainnya di samping pun mulai saling memandang. Astaga, sepertinya Wira sedang bertarung dengan beberapa senior itu. Tapi kultivasi para senior itu sangat tinggi. Tak disangka Wira cukup berani juga, memang senior itu yang menantang terlebih dahulu tetapi kultivasinya tetap lebih tinggi. Dia malah nggak peduli dan tetap bertarung dengannya. Kalau aku yang ditantang aku pasti nggak berani, Wira memang sangat keren, mulai sekarang dia adalah idolaku. Peserta lain di samping tidak berniat untuk ikut campur melainkan berdiri di samping untuk menyaksikan pertarungannya, dan mulai membahas pandangan mereka. Melihat Wira yang sudah terdesak, Delmar dan Arham ingin membantunya. Tetapi Irsyad berdiri menghadang di depan mereka. Bos kalian dan bos kami sedang bertarung, sebagai bawahan, kita sebaiknya nggak perlu ikut campur. Saat tersenyum mata Irsyad menyipit dan terlihat sangat menakutkan. Delmar dan Arham benar-benar sangat ingin membantu Wira, tetapi kedua orang di depan mereka ini juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, kondisi tubuh mereka saat ini juga tidak begitu baik sehingga tidak bisa memaksa dan hanya bisa berdiri di samping untuk melihat situasinya.
Apa hanya ini kemampuanmu? Aku pikir kamu menolakku karena kamu hebat, tapi sekarang kelihatannya hanya biasa saja. Saat sedang bertarung dengan Wira, Ozak menyadari Wira terus ditekannya dan berpikir sebenarnya Wira tidak begitu istimewa juga. Bab 1497. Mendengar perkataan Ozak yang menyindirnya, Wira sama sekali tidak peduli. Saat ini dia masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya karena ada banyak orang yang menyaksikan pertarungan mereka. Jika dia sudah mengungkapkan kemampuannya yang sebenarnya, dia akan rugi nanti. Justru karena pemikiran Wira yang seperti ini, Ozak baru berpikir Wira bukan tandingannya. Dan serangannya makin keterlaluan, setiap kali saat menyerang Wira, dia selalu berniat untuk menghabiskan nyawa Wira dan membuat Wira sangat marah. Wira berpikir ini hanya sebuah sayembara, tidak perlu sampai saling merenggut nyawa. Dia sekali lagi memandang Ozak hingga terbang lalu berdiri di samping untuk memperbaiki kondisinya. Dia ingin meredakan suasana hatinya tetapi Ozak tetap tidak berniat untuk berhenti dan menyerangnya. Mereka bertarung lagi. Dan Ozak tetap menantangnya dengan perkataan. Kamu marah ya? Aku belum melakukan apa-apa, jangan-jangan kamu sudah menyadari niatku ya? Aku yakin sekarang kamu pasti berpikir ini hanya sebuah sayembara nggak perlu membunuh orang. Tapi kamu harus tahu apapun yang terjadi di dalam sayembara ini dianggap wajar. Saat Ozak mengatakan itu, Wira menjadi tertegun sejenak. Mengapa dia tidak tahu sayembara ini bisa merenggut nyawa seseorang? Awalnya dia berpikir ini hanya sayembara mencari jodoh untuk gadis suci. Sehingga dia lebih santai sekarang. Ozak pun sudah berkata seperti itu, dia merasa tidak perlu untuk terus bersantai lagi. Setelah sekali lagi menendang Ozak hingga terbang, dia menyimpan tongkatnya, lalu mengeluarkan pistol di sakunya. Dia mengangkat pistolnya dengan santai dan membidik Ozak. Namun Ozak merasa Wira sedang berpura-pura. Dia memang sudah pernah mendengar tentang senjata tersembunyi yang sangat kejam sebelumnya. Tetapi dia merasa senjata itu pun tidak akan berguna saat menghadapi kekuatan yang mutlak. Arham sudah pernah merasakan kekuatan senjata tersembunyi milik Wira sebelumnya sehingga dia tersenyum saat melihat Wira mengeluarkan senjatanya itu. Dia berpikir sepertinya hari baik Ozak sudah berakhir dan mungkin kali ini Ozak akan menderita. Kamu nggak berencana untuk menghadapiku dengan benda sekecil ini kan? Wira, aku harus bilang kamu ini naif dan bodoh ya. Barang ini memang sangat kecil, tapi bisa menanganimu atau enggak mungkin kamu harus langsung merasakannya sendiri. Setelah mengatakan itu Wira langsung menembak satu peluru ke arah Ozak. Ozak terkejut dan segera menangkis peluru itu dengan pedangnya, namun tak disangka, pedangnya malah terpental dan muncul sebuah lubang besar di tengahnya. Dia berpikir bagaimana mungkin benda sekecil itu bisa melakukannya. Dia bahkan belum menemukan di mana peluru itu terjatuh. Senjatanya sudah hilang dan tangannya terasa sangat mati rasa. Aduh. Bahkan memegang senjata sendiri pun nggak bisa stabil lagi ya. Bukankah tadi kamu bilang barang sekecil ini nggak bisa mengancammu? Tapi aku lihat kedua tanganmu terus bergetar, apa kamu takut ya? Wira selalu kalah dalam melawan perkataan orang apalagi terus menyindir orang, namun setelah dipermalukan oleh Ozak, dia tentu saja merasa sangat tidak tahan. Mendengar olok-olokan dari orang di sampingnya, Ozak perlahan-lahan mengepalkan kedua tangannya dengan erat, untuk memaksa dirinya tenang. Dia tidak tahu trik apa yang digunakan Wira, tetapi dia berpikir itu pasti hanya sebuah kebetulan. Meskipun barang itu adalah senjata tersembunyi, tidak mungkin akan sehebat ini juga. Bab 1498. Masih belum berakhir Wira, pertarungannya baru saja dimulai. Ozak berteriak lalu menendang senjatanya sendiri, dan menyerang Wira dengan tangan kosong. Wira tidak menyangka Ozak akan begitu keras kepala. Dia segera bergerak ke belakang Ozak dengan gesit dan langsung membidik pistolnya ke belakang kepala Ozak. Mendengar suara mekanis di belakangnya, tubuh Ozak langsung membeku dan tidak berani bergerak lagi. Bagaimanapun juga, dia sudah merasakan kekuatan senjata itu tadi. Dia benar-benar tidak menyangka, Wira bisa berada di belakangnya hanya dalam beberapa detik saja dan mengarahkan senjata di kepalanya. Dalam hatinya dia sudah bisa membayangkan berbagai cara Wira untuk menghukumnya, jika dia bergerak sedikit saja, apakah Wira akan langsung meledakkan kepalanya dengan senjatanya itu. Aku bersumpah kalau kamu terus bergerak lagi, aku akan meledakkan kepalamu dengan ini. Dan darahmu akan berceceran di tempat ini. Kata-kata Wira memang sangat tegas tetapi mengapa terdengar seolah-olah dia santai. Irsyad dan Farhat juga tidak menyangka hanya dalam beberapa putaran saja Wira sudah berhasil mengalahkan bos mereka. Aduh, tadi siapa yang bilang nggak boleh ikut campur ya? Kalau begitu, kalian berdua juga jangan maju, ini adalah urusan bos kita. Melihat Israf dan Fardat berlari ke arah Wira, Delmar dan Arham menghalang di depan mereka dengan nada bicara yang sinis. Jelas untuk membalas perkataan mereka tadi. Kedua tuan muda ini juga bukan orang yang mudah disinggung. Jika mereka melawan kedua tuan muda ini, mereka juga harus mempertimbangkan apakah kelak para anggota 8 keluarga besar akan mencari masalah dengan mereka. Wira tidak terlalu memperhatikan apa yang terjadi dengan Delmar dan Arham, dia hanya fokus dengan Ozak yang terlalu sombong. Awalnya dia berpikir tidak akan menyinggung orang jika orang itu tidak menyinggungnya. Tetapi Ozak terus mengganggunya. Jika seperti itu, Wira hanya bisa mencari cara untuk menghilangkan amarahnya.
Ojak menelan ludah dan aura dingin di belakangnya membuatnya merinding. Kalau kamu berani membunuhku, keluargaku gak akan melepaskanmu begitu saja. Aku yakin, kamu juga tahu aku berasal dari keluarga Mukes. Situasinya sudah seperti ini. Usahanya hanya bisa membawa nama keluarganya untuk menekan Wira. Tetapi Wira tidak peduli dengan hal itu, dia pikir, Wira akan takut. Tak disangka, Wira hanya menggaruk telinganya dan menatapnya dengan ekspresi yang membosankan. Kamu sudah selesai berbicara. Kalau hari ini kamu nggak meminta maaf, aku berani jamin barang di tanganku ini pasti akan menembus kepalamu. Wira meregangkan pinggangnya lalu menatap Ozak dengan tenang dan menunggu usaha meminta maaf kepadanya. Ozak mengepalkan kedua tangannya dengan erat, dia sangat enggan menundukkan kepalanya kepada Wira di depan begitu banyak orang. Tetapi dia berpikir sebenarnya harga diri tidak terlalu penting jika dibandingkan dengan nyawanya. Maaf. Setelah meminta maaf sambil menggertakkan giginya, Ojak berpikir hal ini harusnya juga sudah berlalu, tetapi Wira belum menyimpan kembali pistolnya. Apa begini caramu meminta maaf kepada orang lain? Nada bicaramu masih tegas bahkan terdengar seolah-olah mau mencabik-cabik aku. Wira tidak puas dengan nada bicara Ozak saat meminta maaf, sehingga Ojak harus mengulanginya lagi. Bab 1499. Ojak tidak bisa berbuat apa-apa meskipun sikap Wira sangat keterlaluan, orang-orang yang berkomentar di sekitar benar-benar membuat Ozak kesal. Wira hebat sekali, sebenarnya barang apa yang dia pegang? Kenapa begitu hebat? Kudengar Wira yang membuat barang itu sendiri dan hanya ada satu di dunia, bahkan barang itu sudah menjadi senjata ajaib yang legendaris. Pantas saja, kalau enggak, mana mungkin Wira yang punya kekuatan astrik menengah bisa menang melawan Ozak yang punya kekuatan astrik puncak. Sejak kapan Ozak menjadi begitu lemah? Dia bahkan gak bisa mengalahkan Wira. Bukannya dulu Ojak selalu menunjukkan kehebatannya. Akhirnya sekarang ada yang bisa melakukannya. Benar, aku rasa udah memang harus diberi pelajaran. Kalau enggak, mungkin saja nanti dia akan melawan kita. Tentu saja Wira mendengar komentar semua orang, dia hanya mengerling karena sebenarnya dia tidak berniat mempermalukan Ozak. Hanya saja, Ozak terus mencari masalah dengan Wira. Jadi Wira yang merasa terganggu terpaksa memberi pelajaran kepada Ozak. Wira, kamu tunggu saja setelah keluar dari sini aku akan membuatmu menderita. Ancam Ozak dengan geram. Meskipun tahu dirinya tidak bisa menyerang Wira lagi. Di sini Ozak akan berusaha keras untuk menjadi pemenang sayembara ini. Sesudah mereka keluar, Ozak akan menggunakan kekuatan keluarganya untuk menghabisi Wira, hingga akan membuat Wira sengsara. Wira menimpali. Aku tahu, jadi kamu mau minta maaf nggak? Kalau nggak mau, aku akan segera menembakmu. Ozak yang panik segera melunak dan meminta maaf kepada Wira kali ini. Wira merasa sangat puas, sudah seharusnya aja kau minta maaf dengan nada memelas seperti ini. Bukan dengan sikap arogan seperti tadi. Setelah Wira menyimpan pistolnya, Ozak langsung menghampiri temannya. Ozak mengancam, Wira, aku akan mengingat perbuatanmu hari ini. Cepat atau lambat kamu akan menerima pembalasanku. Selesai berbicara, Ojak yang kesal membawa temannya pergi. Jika terus berada di tempat ini, Ozak pasti akan ditertawakan lebih banyak orang. Lebih baik Ozak bersembunyi sambil menunggu pohon prunus berbuah, dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan buah prunus itu. Sesudah Ozak dan temannya pergi. Dari mana Delmar dan Arham menghampiri mereka berdua, tampak mengagumi Wira mereka tidak lagi menganggap semua orang setara seperti sebelumnya. Arham berucap, kelak kamu ini kakak kami, aku benar-benar enggak menyangka pistolmu begitu hebat bahkan orang yang punya kekuatan astrik puncak pun tunduk kepadamu. Delmar menanggapi, benar, kelak kami akan mengikutimu. Tenang saja kak, kami nggak akan rebutan wanita denganmu. Kami akan berusaha membantumu menjadi pemenang dalam sayembara kali ini. Wira merasa Delmar benar-benar polos. Sebenarnya Wira pusing melihat Arham dan Delmar yang tunduk kepadanya. Dia pun memijat keningnya. Wira tidak ingin mereka berdua bersikap seperti ini. Dia juga tidak berniat berbuat apa-apa kepada mereka. Sekalipun mereka berdua tahu kekuatan Wira yang sebenarnya, Wira hanya menggunakan kekuatannya untuk melawan musuh. Wira berkata, sudahlah, kalian gak usah bersikap seperti ini. Sebaiknya kita semua bersaing secara adil, aku gak mau dituduh menindas kalian. Bab 1500. Delmar dan Arham langsung menggeleng setelah mendengar ucapan Wira. Mereka sudah melihat kehebatan Wira. Mana mungkin mereka masih berebutan wanita dengan Wira, kemungkinan besar nanti mereka akan mati tragis. Selain itu, Wira adalah orang yang setia kawan. Jadi mengikuti Wira, adalah keputusan yang cukup bagus. Melihat murid lain juga berebutan untuk mengakui Wira sebagai kakak mereka, Delmar dan Arham memutuskan untuk menegaskan status mereka. Delmar dan Arham yang mencari Wira terlebih dahulu, jadi seharusnya kedudukan mereka lebih tinggi. Wira tidak ingin berdebat dengan mereka lagi. Dia pun beristirahat di samping. Untung saja hari kedua berlalu dengan cepat, saat hari ketiga, ada sedikit pergerakan pada pohon prunus. Ozak dan dua pengikutnya yang menemukan hal ini terlebih dahulu, lalu Wira, beberapa orang juga mulai menyadari pergerakan ini semuanya bertarung sehingga situasinya menjadi kacau.
Wira berniat memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Delmar dan Arham tidak mengerti alasan Wira berbuat seperti ini. Seharusnya Wira juga ikut bertarung lalu mengalahkan semua orang dan mendapatkan buah prunus. Wira berujar, aku nggak paham dengan pemikiran kalian, aku nggak terlalu suka bertarung. Selain itu, aku sudah menemukan tempat baru jadi biarkan saja mereka rebutan di sini. Awalnya Wira tidak berniat memberitahu Delmar dan Arham tentang hutan pohon prunus yang ditemukannya, namun sekarang Wira menganggap mereka berdua sebagai temannya, lagi pula Delmar dan Arham sudah berjanji bahwa mereka tidak akan berebutan untuk menjadi pemenang. Delmar bertanya, apa Wira? Sebelumnya kamu sengaja menutupi dari kami. Arham dan Delmar memandang Wira dengan ekspresi marah, setelah mengetahui hal ini. Wira benar-benar keterlaluan, padahal mereka menganggap Wira sebagai kakak mereka, ternyata Wira malah mencurigai mereka berdua. Wira menyahut, aduh. Sebelumnya hubungan kita masih belum begitu baik. Sudahlah jangan marah lagi nanti aku akan berbagi dengan kalian setelah mendapatkan buah prunus. Wira tidak tahu bagaimana caranya meminta maaf kepada mereka, jadi dia terpaksa memberikan usulan ini. Delmar dan Arham tidak berencana untuk berebutan posisi pemenang dengan Wira setelah mendapatkan buah prunus. Mereka akan memakannya sendiri. Mereka bertiga pun pergi dengan santai, sementara itu orang-orang di belakang mereka masih bertarung. Delmar dan Arham yang mengikuti Wira sampai di gua yang tersembunyi, mereka mengarahkan seluruh tenaga untuk memindahkan batu di depan gua. Kemudian mereka mencium aroma yang segar. Ini adalah bau buah prunus yang sudah matang. Wira berkata, lihat di sini, ada hutan pohon prunus. Jadi kita nggak usah menyia-nyiakan waktu kita untuk bertarung dengan mereka. Kita ambil saja semua buah ini. Lalu kita makan sedikit, nanti kita hanya perlu membawa satu buah prunus untuk ular piton raksasa. Wira menyuruh Delmar dan Arham untuk makan sepuasnya, akhirnya mereka bertiga mengeluarkan kantong, lalu mulai mengumpulkan buah prunus. Bersambung.